Penyaluran energi listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Apa saja proses penyaluran energi listrik? Nah, untuk mengetahui proses penyaluran energi listrik, mari kita simak video berikut. Pernah kita berpikir atau bertanya, bagaimana energi listrik itu bisa sampai ke rumah kita? Bayangkan aja, bila tidak ada listrik, maka kita tidak dapat mencarga HP kita tidak dapat nonton TV, tidak ada lampu yang menerangi kita, bahkan kita juga akan kepanasan karena tidak ada energi listrik yang akan menggerakkan AC atau kipas kita. Nah, di video kali ini, kita akan membahas bagaimana energi listrik itu bisa sampai ke rumah kita. Kita simak videonya sama-sama ya. Seperti yang kita ketahui, energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Namun, energi itu dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain. Sama halnya dengan listrik tersebut. Energi listrik tersebut dihasilkan dari pemanfaatan energi yang dihasilkan oleh alam, seperti arus air yang dibutuhkan PLTA untuk menghasilkan energi listrik, panas bumi yang dibutuhkan PLTG untuk menghasilkan energi listrik, batu bara yang dibutuhkan PLTU untuk menghasilkan energi listrik, dan masih banyak sumber energi lainnya. Dan untuk sumber energi yang kita bahas kali ini adalah dari arus air. Yang pertama-tama, arus air mengalir di bendung di suatu waduk atau bendungan dengan jumlah yang besar. Aliran ini kemudian digunakan untuk memutar turbin. Setelah itu, turbin tersebut akan berputar yang turut juga akan memutar generator. Nah, di sini telah terjadi perubahan energi dari aliran air menjadi energi gerak yang memutar generator. Di generator, energi gerak tadi diubah menjadi energi listrik. Bagaimana generator tersebut mengubah energi gerak tadi menjadi energi listrik? Generator terdiri dari dua buah magnet dan sebuah loop penghantar. Generator memanfaatkan fenomena yang bernama induksi. Dalam fenomena induksi, perubahan fluks medan magnet yang melewati loop akan membuat elektron bergerak. Dengan kata lain, menimbulkan arus. Arus ini bersifat bolak-balik yang dikenal dengan nama alternating current atau AC. Seperti itulah cara bagaimana generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Generator tadi menghasilkan tegangan 6 kV sampai 24 kV. Tegangan tersebut akan disalurkan ke gardu tegangan ekstra tinggi. Di gardu ini terdapat trafo step up yang berfungsi untuk menaikkan tegangan menjadi 500 kV atau tegangan ekstra tinggi. Tegangan ekstra tinggi tersebut akan ditransmisikan menggunakan saluran udara tinggi atau saluran udara ekstra tinggi yang sering kita dengar dengan nama SUTED. Alasan menaikkan tegangan menjadi tinggi agar listrik yang melewati perjalanan yang sangat jauh bisa menimbulkan rugi-rugi daya akibat perjalanan jauh tersebut. Tegangan tinggi tersebut akan ditransmisikan lagi ke gardu induk dengan trafo step down-nya. Kemudian, tegangan tersebut diturunkan menjadi tegangan menengah sebesar 20 kV.
kemudian akan didistribusikan menggunakan saluran udara tegangan menengah. Tegangan menengah tersebut akan diturunkan lagi tegangannya dengan trafo step down. Kalau kita perhatikan tiang listrik di dekat rumah kita, biasanya ada beberapa trafo step down yang menurunkan tegangan 20 kV tadi menjadi 220 volt atau sampai dengan 380 volt, yang mana tegangan ini akan didistribusikan ke rumah kita untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bila kita mengecek spesifikasi beberapa peralatan di rumah yang menggunakan energi listrik, maka kita akan melihat tulisan 220 volt yang sama dengan tegangan yang diturunkan tadi. Nah, sekarang kita sudah bisa memakai energi listrik untuk keperluan kita, seperti mencarger HP, nonton TV, menyalakan lampu, dan menyalakan kipas atau AC kita. Begitulah bagaimana cara energi listrik tersebut bisa sampai ke rumah kita. Apabila ada kesalahan dalam video ini, teman-teman bisa tulis di dalam komentar agar kita bisa sama-sama belajar lebih baik lagi. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video menarik berikutnya. Kita diberi kenikmatan dengan adanya listrik. Namun, tidak berarti kita bisa boros dalam penggunaannya. Dengan menghemat listrik, kita dapat mendapatkan banyak manfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, apa saja sih manfaat menghemat listrik? Yang pertama, dengan menghemat listrik, kita akan menghemat biaya pengeluaran. Dengan hemat listrik tentunya biaya tagihan listrik bulanan akan lebih ringan. Sebaliknya, jika semakin boros menggunakan listrik, semakin besar tagihan listrik yang harus dibayar. Manfaat yang kedua adalah dengan menghemat listrik, kita dapat menjaga performa barang elektronik. Menghemat listrik berarti juga kamu memelihara barang elektronik supaya tidak cepat rusak dan berumur panjang. Yang ketiga, dengan menghemat listrik akan menghindari resiko arus pendek listrik. Arus pendek listrik atau korsleting bisa menyebabkan kerusakan berbagai alat elektronik, bahkan bisa terjadi kebakaran. Korsleting bisa terjadi saat ada kabel listrik yang rusak. Kamu bisa menghindari terjadinya korsleting dengan mematikan alat-alat elektronik saat sedang tidak dipakai. Manfaat menghemat listrik yang selanjutnya adalah membantu mengurangi polusi udara. Pembangkit listrik di Indonesia umumnya masih menggunakan bahan bakar fosil, di antaranya minyak bumi dan batu bara. Hasil pembakarannya menghasilkan polusi. Semakin tinggi pemakaian listrik, semakin besar emisi karbon yang dihasilkan. Dengan menghemat listrik, berarti secara tidak langsung, kamu sudah berkontribusi menghemat konsumsi bahan bakar fosil, serta mengurangi polusi udara. Menghemat listrik juga dapat berkontribusi terhadap penurunan cadangan bahan bakar fosil di alam. Seperti yang disampaikan tadi, pembangkit listrik di Indonesia umumnya masih menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Nah, bahan bakar fosil tersebut tidak dapat diperbarui dan lama-kelamaan akan habis. Maka dengan menghemat konsumsi listrik, kamu juga berperan mengurangi habisnya sumber daya bahan bakar fosil. Lalu, bagaimana cara menghemat listrik? Siapa yang tahu? Cara menghemat listrik yang pertama yaitu mematikan perangkat elektronik jika sudah tidak digunakan. Cabut keseluruhan kabel, jangan sampai ada kabel yang tercolok namun tidak digunakan. Yang kedua, ganti lampu hemat energi, contohnya lampu LED. Karena lampu LED itu lebih hemat daripada lampu yang berwarna kuning. Yang ketiga, gunakan air secukupnya. Yang keempat, setting rumah dengan ventilasi dan penerangan yang cukup.
pastikan ada lubang udara di setiap ruangan, sehingga tidak perlu pendingin atau kipas secara berlebihan. Yang kelima, tidak mengisi ponsel semalaman. Jadi, waktu mengecharge ponsel, gunakan waktu secukupnya. Jika bisa, tidak perlu semalaman di-charge. Yang keenam, gunakan perangkat elektronik hemat daya. Yang ketujuh, mematikan TV secara penuh, bukan dengan remote saja, karena kadang dimatikan pakai remote itu masih standby, itu listriknya tetap mengalir. Jadi, jika mematikan TV, dicabut colokannya. Selanjutnya, pasang timer pada AC atau lampu atau berbagai peralatan lain. 9. Mencabut penanak nasi jika nasi sudah matang. Jika bisa, tidak perlu menggunakan penghangat nasi karena dayanya cukup besar. Ke-10. Menggunakan peralatan listrik separuhnya. Segera matikan listrik setelah selesai digunakan. Ke-11. Meletakkan peralatan listrik dengan benar. Bacalah petunjuk penggunaan peralatan listrik sebelum menggunakan peralatan tersebut. Gunakanlah sesuai dengan petunjuk yang ada agar peralatan listrikmu awet dan tidak mudah rusak. 11. Membersihkan dan merawat peralatan listrik dengan teratur. Alat yang kotor akan membutuhkan energi listrik yang besar untuk bekerja. Nah, bisa kamu mulai dari dirimu sendiri. Contohnya, mematikan lampu saat tidur dan mematikan berbagai peralatan listrik saat kamu selesai menggunakan, misalnya kipas angin dan lain sebagainya. Penggunaan energi alternatif merupakan salah satu upaya menghemat energi, termasuk energi listrik, karena energi alternatif dapat menggantikan penggunaan bahan bakar fosil, di antaranya minyak bumi dan batu bara. Berikut ini adalah lampu jalan yang menggunakan panel surya. Jadi lampu ini dinyalakan menggunakan tenaga surya yang terkumpul dalam panel surya. Contoh pemanfaatan energi alternatif selanjutnya yaitu penanaman panel surya pada atap rumah. Nah, panel surya itu mengubah foton dari sinar matahari menjadi arus DC atau arus listrik. Kemudian disalurkan ke inverter. Inverter ini mengubah arus listrik ke arus AC atau yang biasanya digunakan dalam rumah tangga. Jadi, arus AC atau arus listrik ini disalurkan untuk dimanfaatkan di dalam rumah. Kemudian, ada yang disalurkan ke tiang listrik untuk disalurkan ke tempat yang lain. Nah, berikut ini adalah mobil panel surya. Mobil tenaga surya adalah tipe kendaraan listrik yang memakai tenaga matahari untuk sumber dayanya. Teknologi ini dibuat untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar bumi yang tidak bisa diperbarui dan juga mengurangi polusi. Untuk prinsip kerja dari mobil panel surya adalah sama dengan penggunaan panel surya dalam rumah tangga. Jadi, panel surya menangkap energi matahari yang diubah ke arus listrik untuk dipakai sebagai bahan penggerak mobil tersebut. Nah, mobil ini dilengkapi dengan aki dan baterai untuk menyimpan energi. Nah, untuk yang ini berbeda dengan mobil surya yang tadi. Ini adalah mobil listrik. Namun, mobil ini di-charge menggunakan terminal yang menggunakan teknologi panel surya. Jadi, panas yang dihasilkan dari panel surya akan menghasilkan listrik dalam terminal tersebut, kemudian untuk menge-charge mobil listrik tersebut. Berikut ini adalah pemanfaatan energi alternatif biogas.
Biogas adalah gas yang dapat dihasilkan dari fermentasi feses atau kotoran ternak, misalnya sapi, kerbau, kambing, ayam, dan lain-lain. Feses ternak dikumpulkan ke dalam tangki ini, kemudian di dalam tangki tersebut kotorannya dicerna dan difermentasi oleh bakteri, sehingga menghasilkan gas metan dan gas-gas lain. Kemudian, gas yang timbul dari proses penampungan di dalam tangki, terdapat penumpukan produksi gas yang menimbulkan tekanan, sehingga dapat disalurkan ke rumah-rumah untuk dipakai untuk memasak ataupun penerangan. Kemudian sisa dari kotoran tersebut akan menghasilkan residu yang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. Nah, produksi dari biogas ini dapat digunakan sebagai penghasil listrik juga. Jadi banyak manfaat dari biogas tersebut. Nah, demikian penjelasan tentang penyaluran energi listrik, manfaat menghemat energi listrik, macam-macam cara menghemat energi listrik maupun penggunaan energi alternatif. Berikutnya adalah tugasnya yang pertama, yaitu buatlah rangkuman dari pembelajaran hari ini. Jadi silahkan dirangkum apa saja yang disampaikan tentang materi tersebut. Yang kedua, kirimkan foto tanaman cabai dan laporan akhir serta kesimpulan dari kegiatan menanam. Jadi untuk menanam cabai ini diakhiri dengan laporan akhir berikut. Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan pelajaran dengan baik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa murojaah, bantu orang tua, dan selalu jaga kesehatan.